Oke teman-teman, selamat sore semua. Ketemu kembali dengan kami di podcast Karang Taruna Takon-Takonan. Podcast ini diselenggarakan oleh Karang Taruna Bakti Pemuda Desa Mayonglor. Kali ini pada sore hari ini kami menghadirkan teman-teman KKN dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, ya, atau biasa di singkat ini Unisnu nggih. Unisnu. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja seputar kegiatan panjenengan di sini, terus nanti kesan-kesannya seperti apa. Oke, tidak usah panjang lebar. Saya persilakan panjenengan berdua untuk memperkenalkan diri dulu. Sek. Ini ngomong-ngomong kete jodoh. Ndak. Monggo. Mas namanya? Mas Riko, Pak. Nama lengkapnya? Nama saya Riko Julianto. Riko Julianto. Dari Singaraja Wetan. Singaraja Wetan. Oh iya. Kalau mbaknya? Lisa. Mbak Lisa. Okay. Mas Riko dan Mbak Lisa. Monggo silakan memperkenalkan diri. Biodata pribadi, kemudian memperkenalkan profil KKN-nya. Jadi KKN ada berapa orang, terus mulai kapan, kemudian sekalian program-programnya. Ya, monggo Mas. Ya, selamat sore menjelang siang yang sangat bahagia ya. Oke semua. Oke. Perkenalkan, nama saya Riko Julianto dari Desa Singaraja. Alamat mungkin udah tahu semua. Tempat tanggal lahir Jepara tanggal 25 April 1997. Sangat muda dari Mbah Mudin. Kami dari KKN Mayonglor 2 yang berjumlah 16 orang. Ada beberapa dari jurusan, ada jurusan PAI dan banyak lainnya. Desain tek, ada perbankan syariah. Nah, ini ada dua posko. Yang satu posko Mayonglor 2, yang satu posko Mayonglor 1. Yang satu itu bertempatan di sebelah selatan MA Sabilul Ulum Mayong, depan musola. Ya, mungkin Mbah Mudin tahu semua karena seluk-beluk di situ sangat hafal. Okay. Mungkin dari itu status masih lajang. Belum punya. Persilakan Mbak Lisa. Monggo Mbak Lisa, lanjut. Nama saya Lisa. Saya dari Prodi PAI, Pak, dari Fakultas Tarbiyah. Kebetulan kita sama Mas Riko, tapi beda kelas saja. Oh, beda kelas. Kita juga satu posko. Kita di posko 2, posko Mayonglor 2 yang tempatnya itu di Gang JNT, itu masuk ke timur. Oh iya. Nggih. Jalan Keramik ya? Nggih, Jalan Keramik, nggih. Kami KKN di Desa Mayonglor ini kurang lebih 40 hari, Pak. Mulai dari 19 Januari sampai 28 Februari. Tapi rencana besok Sabtu itu kita sudah penarikan. Oh. Nggih. Rencana Sabtu sore kita sudah penarikan. Kemudian kami punya beberapa prokja, diantaranya dengan kemitraan. Mitra kami itu apa namanya? Grabah ya. Grabah di daerah Bendungangen ya, Mas? Daerah Bendungangen, namanya Bu Nani. Kenapa kami memilih mitra dengan pengusaha UMKM Grabah? Karena di Mayonglor ini mayoritas masyarakatnya itu pengusaha gerabah atau UMKM gerabah. Kemudian kami ingin sedikit membantu usaha Ibu Nani agar bisa lebih maksimal dan lebih berkembang. Karena apa? Karena Ibu Nani sendiri itu
Untuk pemasaran produknya itu kurang maksimal karena beliaunya yang pertama memang sudah sepuh, beliaunya kurang mampu menguasai teknologi, tapi alhamdulillah dibantu oleh anaknya kami bisa menyesuaikan. Kemarin kami bantu untuk membuatkan akun-akun sosial media untuk pemasaran produknya. Iya. Ada Facebook, ada IG ya Mas, kemudian ada Shopee gitu. Oke. Yang pertama itu dengan kemitraan ya, kemudian ada proyek kolaborasi dengan IPNU IPPNU dan Banom Ranting ya Pak. Iya. Kemarin kita sudah mengadakan kegiatan RTL yang diselenggarakan di Mayong Kidul, yang kerjasama dengan IPNU IPPNU Mayong Kidul. Kemudian malam Ahad kemarin kita ada pengajian dalam rangka Isra Mi'raj dan Harlah NU 1 Abad yang diselenggarakan di Musola Baitut Tauhid ya. Kerjasama dengan ibu-ibu jamiah sekitar musola situ. Kemudian kita ada kerjasama dengan DP3AKB, diantaranya sosialisasi tentang stunting dan pernikahan dini. Kemudian ada ini kemarin kerjasama dengan pendamping PKH untuk nyemprot rumah yang dapat PKH. Okay. Itu kita labelisasi. Labelisasi rumah. Kita membantu. Kemudian ada proyek campuran itu ada les anak malam. Bimbingan itu setiap belajar ya. Oke. Usia dari kelas SD. TK, ada yang TK tapi kemarin kebetulan mulai dari SD kelas 1 Pak sampai kelas 6. Itu setiap malam Sabtu, malam Ahad sama malam Senin 3 hari. 3 hari. Iya, karena kami di sini KKN-nya itu kebetulan memang Sabtu Ahad mawon. Karena kami dari R2 Pak. R2 itu mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja. Iya, jadi memang KKN kami hanya 2 hari Sabtu Ahad. Nah, kami juga sebelumnya minta maaf jika kemarin-kemarin misal kami dimintai tolong di luar hari Sabtu Ahad itu kita tidak bisa. Ngoten kira Mas. Monggo Mas Riko menambahi. Monggo ditambahi Mas Riko. Sudah Pak, menambah sedikit. Kemarin juga banyak kegiatan. Walaupun sangat dadakan kadang Mas bisa ke balai desa, bisa mengikuti mengurutkan nomor sertifikat tanah kan, disuruh bantu Mas Akib selaku penggerak PTSL ya Mas. Sangat dadak ya, sebisanya kita bisa datang tapi nggak maksimal ya. Mungkin banyak juga lainnya, Mas bisa ke balai desa ikut gini-gini. Mohon maaf salah satu yang bisa, mohon dimaklumi juga gitu Pak G. Oke. Jadi KKN Unisnu ada 2 kelompok. Ada dua kelompok. Yang ini dari kelompok 1. 2 semua. 2 semua, kebetulan kita 1 posko. 1 posko. Semua 40 hari. 40 hari. Ya, sempurna. Kalau 40 hari sempurna. Ada beberapa program yang sudah dilakukan teman-teman KKN di Mayanglor. Mungkin banyak masyarakat di Mayanglor sudah merasakan kegiatan yang dilakukan. Salah satunya ada kemitraan, mungkin lepasnya pendampingan pendampingan untuk peningkatan usaha gerabahnya milik Ibu Nani Bendoangen RT 5 RW 3. Kemudian ada program kolaborasi, dengan organ atau lembaga yang ada di desa, mulai dari ibu-ibu fatayat, muslimat, IPNU PPNU gitu ya, dengan Karang Taruna. Terus yang terakhir kemarin ikut labelisasi program PKH. Memang Mayanglor baru tahun ini Mas untuk labelisasinya, karena kemarin informasi dari desa
Untuk labelisasi itu menunggu verifikasi faktual yang terakhir. Jadi makanya di Desa Mayanglor memang yang paling terakhir untuk labelisasi. Iya. Selama KKN di Desa Mayanglor. Nah, ini kan tinggal sebentar lagi nggih, nanti tanggal 28 selesai. Terus penarikannya tanggal 25 sudah ditarik. Sabtu sore. Sebelum jenengan meninggalkan Desa Mayanglor, kira-kira mau buat acara penutup seperti apa yang bikin ya paling tidak masyarakat bisa mengenang, teman-teman yang biasanya ikut terlibat juga bisa punya kesan seperti apa? Monggo, rencananya seperti apa rencananya? Arep gawe konser? Ya, terima kasih Pak. Nah, kemarin juga ada beberapa ide. Yang pertama itu Pak, dia adakan apa itu? Ngopi bareng jalan sehat. Nah, salah satu yang sudah terprogram itu jalan sehat. Yang kedua ada ngopi bareng bersama anak muda Mayanglor. Karena kendalanya waktu dan kesibukan kita masing-masing, yang untuk ngopi bareng masih dalam proses. Yang kedua jalan sehat. Nah, mungkin karena kemarin juga waktunya sangat mepet juga, masih ada pemikiran buat acara pengajian, buat persiapan pengajian juga, hari satu apa juga. Nah, karena waktu, jadi untuk acara yang kita mau jalankan mungkin apa ya namanya, kepending ya, kasarana gitu. Tapi masih ada banyak lagi diganti kegiatan yang lain. Kemarin juga ngobrol sama Pak Enggi, Mas Eko, untuk nanti gimana penutupan? Apakah lesehan? Lesehan lebih bagus Mas. Nanti ada kegiatan selamatan, bisa mengundang bidan dan lain-lain gitu. Kemarin ngobrol sampai gitu. Mungkin Mbak Lisa ada yang sampaikan? Ada tambahan Mbak Lisa, monggo. Kemarin memang kami sudah ada rencana seperti yang sudah disampaikan Mas Riko tadi ya Pak. Tapi karena kesibukan masing-masing dan memang banyak hal yang harus kita selesaikan, hal tersebut terpaksa kita pending Pak. Karena banyak pertimbangan. Kemudian untuk penarikan besok rencana kita kan sore. Nah, Sabtu sore Sabtu ya? Sore, Sabtu sore. Nah, paginya itu kita masih punya satu program. Program terakhir yang kebetulan program kami yang Posko 2 ini nanti kita kolaborasi dengan TK Ngudi Utomo. Mayanglor. Nggih. Mewarnai iya. Tapi mewarnainya di Grabah. Nah, jadi Celengan. Itu salah satu apa ya, termasuk program kita untuk pemberdayaan dengan kemitraan, karena mitra kita kan Grabah ya Pak. Kita apa ya istilahnya, kita berdayakan dengan kita kerjasama dengan lembaga pendidikan yang sekiranya bisa kita ajak kerjasama untuk memanfaatkan produk dari mitra kita, gitu. Insya Allah Sabtu pagi ya, sebelum penarikan ya. Di TK Ngudi Utomo. Iya. Ya, ini ada informasi dari teman-teman Karang Taruna tadi malam bahwa nanti tanggal 24 hari Jumat malam besok, Sabtu, besok malam itu kami Karang Taruna mengundang semua pemuda-pemudi di Desa Mayanglor. Itu sebenarnya acaranya untuk open recruitment anggota Karang Taruna baru. Kalau misalnya teman-teman KKN mau ikut hadir, itu acaranya ngobar dadi apa Kang? Ngobar dadi kartun. Nah, ngobrol bareng pemuda-pemudi Karang Taruna. Itu nanti jenengan bisa bergabung, teman-teman KKN semua diajak, kami ajak gabung di Jumat malam Sabtu besok. Terus untuk yang tadi ide lomba mewarnai untuk anak-anak TK itu jumlahnya pesertanya berapa Mas? 98 Pak. Jadi satu sekolahan atau? Iya, satu sekolahan. Jadi di TK Ngudi Utomo itu kan ada 4 kelas.
A2 sama B2. Iya, Semuanya ada 98 peserta didik. Nanti kami ajak semuanya. Kemudian untuk teknisnya nanti anak-anak mewarnai di gerabah tadi ya Pak. di gerabah. Ya. Saya dulu pernah KKN Mas. Iya. KKN saya di Bogor, Jawa Barat. Boleh Pak berbagi cerita. KKN saya dulu cuma jadwalan 1 bulan. Tetapi saya pribadi itu terhitung aktif di lokasi tempat KKN mungkin hanya 13 hari. 13 hari. Tetapi setelah penutupan, saya kembali ke tempat KKN sampai 6 bulan. Kenapa Pak? Waktu itu saya mendirikan SMP terbuka. Saya berjanji sampai mereka dapat seragam. Alhamdulillah. Tapi di samping itu pasti ada stimulus-stimulus yang lain. Nah, ini Jodohnya di sana Pak? Anda. Ini saya mau bertanya pada jenengan berdua. Oh, yes. Ada apa ya? Jadi kebiasaan anak-anak muda itu kan kalau lama di tempat orang lain pasti punya kesan dan kesan. Nah, ya intinya kesan. Baik anak KKN dengan warga atau dengan pemuda, dengan Karang Taruna. Aku dengar anak-anak KKN yang sempat di apa ya? Di apa Pak? Ya dicuri-curi pandang oleh anak-anak Karang Taruna. Siapa itu Pak? Siapa? Malah bikin penasaran. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu dong. Ya kalau anak Karang Taruna berkacamata. Mas Adit bukan Pak? Oh dicopot kacamatanya. Dicopot kacamata Pak. Ya oke, ini kesan-kesan jenengan selama KKN di Mayonglor, mungkin dengan pemerintah desa seperti apa, dengan teman-teman Karang Taruna seperti apa, dengan masyarakatnya juga seperti apa, moga kesan-kesannya seperti apa? Mas Riko? Ya, terima kasih. Mungkin pesan dari saya. Kesan dulu Pak ya. Pesan-pesan. Kesannya yang pertama sangat baik untuk berkomunikasi. Yang pertama sama anak IPNU, GPNU itu jadi pelajaran saya juga karena dulu pernah ikut di IPNU tapi nggak seaktif ini. Tak kau nih yang sini itu istimewa sekali. Walaupun anggotanya 30 yang jumlahnya 2 orang tetapi bisa berkomunikasi sangat baik. Luar biasa ya Mas. Sampai ada yang jatuh cinta juga kayaknya. Sinlok. Nah, ketuanya luar biasa ya Mas. Ya, luar biasa. Siapa ketuanya Mas? Itu Mbak Elok. Mbak Elok. Yang kedua, kemarin juga sempat ngobrol sama Mas Pondok Santri Jamal. Loh, Kang Riko ning kono kuwi KKN perang dino 40 hari lagi selawe dino. Durono tapi iku lebih bener lah. Ana sing sowan-sowan kiai-kiai, ana sing cinlok. Ada banyak sekali beraneka ragam. Salah satunya yang disebutkan di situ. Yang ketiga, kemarin juga ngobrol sama tetangga sebelah yang punya warung, ya ngobrol. Loh Mas, memang ini kesepi ya untuk hari-harinya? Iya Bu, soalnya programnya R2. Oh gitu, soalnya kemarin juga ada miskomunikasi. Terus saya bilang, ya mungkin ini bisa jadi apa itu percontohan dari teman-teman, tak sampaikan biar nanti tidak ada miskomunikasi. Nah, terus nanti misal pun besok kalau ada yang Senin lagi Bu, mungkin bisa silaturahim gitu Pak, bisa menambah wawasan untuk mencari ilmu juga, karena kita KKN tidak hanya KKN saja, walaupun sudah selesai KKN bisa berkomunikasi silaturahim ya Mbak, gitu kan Mbak? Gini Pak. Yang pesannya sudah bagus, tidak ada yang disampaikan, sudah selesai semua dari yang disampaikan oleh rekan-rekan Karang Taruna juga, seperti itu. Kalau Mbak Lisa bagaimana kesan-kesannya?
Yang pasti yang pertama kami mengucapkan terima kasih banyak Pak, karena di sini kami diterima dengan baik, sangat dengan baik. Kemudian mohon maaf apabila selama kami di sini kami merepotkan, kami banyak salah, banyak hilaf, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena memang kami KKN-nya tidak full, jadi banyak sekali kegiatan yang mungkin belum bisa kami ikuti, terutama yang di desa, ngoten. Kemudian pesannya buat Mbak Elok, Ketua IPPNU, tetap semangat meskipun berjuang sendiri ya, Mbak Elok ya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia Mbak Elok ya. Semoga setelah ini bisa mendapatkan generasi-generasi yang lebih bagus, yang lebih baik, yang bisa untuk diajak diajak untuk menghidupkan kembali dan berjuang di jalan Allah. Nggih Mbak Elok nggih? Semangat Mbak Elok. Saya suka sekali Pak dengan semangatnya Mbak Elok ini Pak. Oh, ini yang namanya Mbak Elok. Oh iya. Namamu Elok ya? Gini, kemarin dari teman-teman juga ada yang Mbak Elok Mbak, ada something kayaknya Pak, tapi aku belum berani untuk mengungkapkan, cuma apa ya, gasak-gasakan di posko gitu, ngoten. Lapor mudin rampung urusan Pak. Untuk keseluruhannya terima kasih banyak dan mohon maaf Pak, karena kami banyak kekurangan dan mungkin tidak bisa memberikan apa-apa, dan justru kami diterima di sini dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Terima kasih atas kesan dan pesannya. Ya Pak, saya mau tanya, tadi kan temanya takon-takon ya Pak. Monggo. Ini kan juga ada KKN juga, mungkin bisa jadi ilmu buat kita. Nah, kita juga tahu kok ada yang takon, iku apa sih Karang Taruna? Nah, kan ini temanya takon-takon, saya tanyakan. Nah, biar nanti sampai rumah tak melu Karang Taruna, wong kono apa kegiatannya Kak? Nah, itu juga yang saya tanyakan. Karang Taruna seperti apa? Terus bagaimana cara kinerjanya? Programnya bagaimana kok sampai diakui desa gitu, Pak? Oh gitu. Iya dong, aku jadi sing ditakon. Tidak apa. Saya pribadi di Karang Taruna jari ini didadekno pembina. Mbah pembina apa penasihat saya nggak tahu. Prinsipnya begini, Karang Taruna itu organisasi desa yang dibentuk desa yang terdiri dari pemuda yang mulai umur 17 tahun sampai 40 tahun. Umurnya 17 tahun sampai 40 tahun itu masih kategori pemuda dan itu bisa masuk di keanggotaan Karang Taruna. Kemudian Karang Taruna sendiri tidak mengikat, prinsipnya dia punya integritas, punya loyalitas, punya kemauan untuk bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk desa, khususnya di kepemudaan. Alhamdulillah di Desa Mayonglor sendiri, baik dari pemerintah desanya memang cukup mensupport kegiatan Karang Taruna. Karang Taruna seringkali dilibatkan di banyak kegiatan. Jadi mulai seperti bahkan Musrenbang itu sempat dilibatkan, teman-teman Karang Taruna dilibatkan. Kemudian untuk yang terakhir ini PTSL itu juga terlibat, ada teman-teman Karang Taruna seperti Mas Akib, Mas Tony, siapa ini, Avinda Putri Marantika, itu juga dilibatkan di Puldatan. Kemudian kemarin pas ada acara haul Kanjeng Ibu Mas Mangkin itu juga menjadi salah satu panitia terdepan sampai ke acara 17-an itu maraton hampir 1 bulan full. Terus kemarin yang pilihan petinggi juga teman-teman Karang Taruna terlibat ketika mulai dari pengkopioan nomor urut
sampai ke penghitungan cepat itu teman-teman Karang Taruna yang bergerak dan Eksis, Pak, ya? itu tidak bayaran, Mas. Luar biasa nggih, Pak. Gratis. Tepuk tangan buat Karang Taruna. Luar biasa. Termasuk podcast Semangatnya ini. luar biasa. Ya, podcast ini bagian dari program Karang Taruna Desa Mayonglor untuk mewadahi teman-teman pemuda yang punya kreasi di bidang media teknologi. Nah, ini dengan alat yang seadanya, ini Pak Petinggi juga sudah mensupport, tapi karena keterbatasan anggaran, karena setelah pandemi terus ada plotting-plotting yang lain, akhirnya baru bisa berjalan seperti ini. Kemudian kalau ini untuk Karang Taruna, terus untuk yang lain, jadi ngirus mawon. Saya sering kali menyampaikan ini ke teman-teman KKN bahkan dosen, kalau hubungan INISNU dengan Grabah, Jepara, Mayong itu sudah sangat lama sekali. Mungkin mulai tahun 1995 itu sudah ada kerjasama antara UNISNU waktu itu di STTDNU dengan pengrajin gerabah di Desa Mayonglor. Hampir 28 tahun, Pak, ya? Iya, itu mulai Pak Gi waktu itu dosen STDNU itu ya masih muda. Akbar itu anak yang paling kecil itu masih kecil sekali. Nah, kemudian KKN INISNU yang terakhir itu saya menyampaikan kepada dosen begini, dan itu juga Pak Igi juga sebenarnya sisi ide dengan saya. Seharusnya alangkah lebih baik itu jika KKN baik itu dari UNISNU atau dari kampus yang lain itu terprogram artinya tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi diprogram misalnya dibuat program 5 tahun berjangka dengan target 5 tahun misalnya. Kalau jenengan tadi punya program kemitraan untuk pendampingan peningkatan kapasitas usahanya, nah itu ada stepnya. Misalnya tahun ini ke desain, terus tahun kedua nanti ke pemasaran, tahun ketiga bahkan tahun kelima. Kalau misalnya selama 5 tahun itu sudah terprogram di kampus, di LPM ya, yang namanya LPM, kemudian itu disodorkan ke kami, ke pemerintah desa, dan ada MOU. Nanti juga pemerintah desa akan menganggarkan, misalnya untuk mengcover posko misalnya. Jadi teman-teman KKN yang hadir itu nggak usah mikir posko. Jadi pemerintah desa ketika tahun ini nanti ada KKN dari UNISNU sekitar bulan ini sampai ini, ya sudah nanti untuk dianggarkan di posko. Ketika teman-teman masuk itu sudah posko sudah nggak usah nyari. Itu sudah sering kami sampaikan. Termasuk ke UMK kita juga menyampaikan semacam itu. Ya, harapan kami memang dulu ketika Pak Gi masih aktif dosen, kan sekarang jadi kepala SMK di Karimun Jawa. Nah, itu terus akhirnya terputus komunikasi, waktu itu terputus komunikasi. Nah, itu sekilas Mas, Jadi kalau misalnya jenengan misalnya ketika besok laporan ke kampus, ke LPM atau ke dosen ada masukan seperti ini dari desa. Iya, nanti insya Allah kami sampaikan, Pak. Dan ini juga sangat bagus ya. Mungkin tadi karena terputus itu ya Pak, jadi tidak berlanjut. Kemudian ini Pak, kami perlu pesan dan kesan dari pihak desa ke kami. Kami sangat butuh kritikan dan saran untuk nantinya kami bisa menjadi lebih baik lagi. Untuk nantinya setelah nanti kami lulus kan kami bermasyarakat bisa lebih baik lagi. Oke. Gini, memang KKN UNISNU pada kesempatan ini kan berbeda dengan KKN yang full pengabdian. Karena ini R2. Kalau saya milih R3. Apa itu Pak? R3 ya nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ngerti? Itu lebih enak R3 daripada R2. R2 biasanya itu rondo dan anak siji itu R2. Waduh. Nggak begini. Memang karena keterbatasan program jenengan, saya ketika melihat surat yang datang
kok programnya hanya ini. Ketika saya ngobrol dengan Mas Eka, memang untuk R2 programnya seperti ini, ada pembatasan-pembatasan karena mahasiswa yang terlibat di KKN kan juga rata-rata pekerja, hanya aktif di Sabtu Ahad, walaupun tiap hari ada yang jaga posto kan kayak gitu. Kemudian memang desa sendiri pada waktu ini kan sedang apa ya, kita ada seperti masa transisi dari pemerintah dengan petinggi yang baru, senajan petinggi lama tapi menjadi petinggi baru itu kan juga jadi ada memang penyusunan program yang menghabiskan program di tahun terakhir terus masuk ke tahun berikutnya, tapi semacam kejar target. Akhirnya komunikasi dengan teman-teman KKN memang agak kurang intens. Sebenarnya ketika kami kira dulu tidak program R2, itu kan kami biasanya memberi masukan untuk program. Tapi karena program R2 itu sudah ditentukan ya apa boleh buat. Akhirnya ya sudah, pokoknya apa yang bisa dimanfaatkan di Mayang Lor dikolaborasikan ya monggo, harus seperti itu. Kalau saya sering mendengar keluh kesah teman-teman Karang Taruna, itu Caca KKN piye, saya sering bertanya seperti itu, Caca KKN piye nganu Mbah, jadi kadang angil kadang gampang, nek diundang kadang teko kadang ora. Nah itu seperti hari ini tadi ya Pak. Seperti hari ini. Kakek drama sore ini. Tidak apa-apa, artinya memang teman-teman memang butuh pembelajaran lebih karena KKN sendiri itu kan bagaimana kita secara langsung berhadapan dengan masyarakat, mendapatkan masalah secara langsung dan harus menyelesaikan sendiri secara langsung juga di masyarakat, dan itu membutuhkan kematangan. Jika itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya kalau saya itu bukan dari sebuah kegagalan, karena kalau kegagalan ya harus dilupakan, prosesnya yang harus diingat dan pengalaman kerja dan pembelajaran yang harus ditingkatkan. Mungkin kami berpikirnya seperti itu. Ya, halo dari bawah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ada sedikit lagi Mas. Apa ya? Iso gitar kok. Tak nyanyi. Gini, nanti kami harapkan besok Jumat malam Sabtu teman-teman hadir. Jadi ngiras-ngirus tidak apa-apa. Jadi sekalian perkenalan lagi walaupun sudah mau akhir selesai ya enggak apa-apa. Kemudian nanti oke. Kalih diungjuk wontene niki. Monggo kalih diunjuk nggih. Saya tak sedikit bercerita. Puasa, Mbak? Oh, poso. Kita belum menikah kan? Sudah menikah? Oh, sudah menikah. Macam tamboten, Pak? Enggak, maksudnya kalau sudah menikah, itu kalau puasa wajib izin sama suaminya. Harus ya, Pak. Ya. Oke. Terakhir yang mau jenengan sampaikan kepada khususnya kepada pihak pemerintah desa, masyarakat, dan harapan jenengan kepada kampus kalau misalnya nanti kampus ada respon balik pada kegiatan sore ini, ya semoga harapannya seperti apa? Yang pertama memang tadi ya Pak, kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah desa Mayang Lor yang sudah menerima kami dengan sangat baik. Kemudian terima kasih juga kepada kakak-kakak Karang Taruna yang sudah menerima kami dan mau membantu dan bekerja sama dengan kami meskipun kadang kami ngoten niku karena keterbatasan waktu. Yang kedua, kami mohon maaf atas segala kekurangan
kehilafan kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk masukan tadi yang disampaikan oleh Pak Mudin Mayanglor, insya Allah nanti kami sampaikan kepada pihak kampus untuk kedepannya nanti biar bisa lebih baik lagi, terutama dalam kerjasama program KKN baik di Desa Mayanglor maupun di desa-desa yang lain. Ngoten Pak. Mas Riko? Udah disampaikan Pak Lisa. Berarti tadi Pak ya, modelnya itu berkelanjutan Pak ya? Iya. Nggak putus. Nah berarti kan misal tahun ini program membuat akun lain-lain, yang kedua nanti bisa berkolaborasi, bisa dalam yang satu bisa pemasaran ya, atau pameran ya, terus yang lain besok tahun depannya berlanjut lagi, jadi tidak putus. Memang juga Pak, kemarin juga sama sih, hampir sama pas ada KKN IAIN Salatiga di Singaraja, sudah lama 4 tahun yang lalu. Kurang lebih sama, punya program itu ada punya usaha pembuatan kerupuk. Karena sangat pelosok, tidak bisa pemasaran dan tidak tahu caranya. Nah, ada yang bisa membuatkan akun dan lain-lain sampai ada levelisasi nama toko. Nah, terus selesai. Terus ada yang usul, nek ini kan gak iso payu, terus ada usul sama dengan nanti kalau ada yang akan lagi dari universitas tersebut bisa disampaikan agar bisa berkelanjutan. Berarti itu sangat bagus Pak. Mungkin tadi sudah sampai Mbak Lisa, bisa disampaikan secara berurutan. Nah, kalaupun nanti setujui, kita bisa membantu sebisanya, tidak bisa dipaksa gitu Pak. Insya Allah semangat oke gitu Pak. Oke, siap. Oke. Boleh bertanya Pak? Monggo. Oke. Untuk tadi kan dikatakan besok malam Sabtu ada acara nggih? Karang Taruna. Nah, untuk perekrutan anggota Karang Taruna ini tuh ada kriteria tersendiri atau enggak sih Pak? Kadang kan gini, kebanyakan pemikiran masyarakat itu kan alah paling sing dijupuk lah, sing cerak-cerak karo sing care dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali orang-orang yang berpikiran seperti itu. Apakah di Desa Mayanglor ini yang Karang Tarunanya itu sangat-sangat aktif, mempunyai kriteria tersendiri dalam perekrutan anggota atau ini tadi seperti yang diprasangkakan oleh masyarakat gitu? Ya, oke, saya jawab sebisanya. Jadi begini. Rekrutmen Karang Taruna itu sendiri dibuka secara terbuka, baik lewat media sosial, kita ada link untuk pendaftaran. Kemudian kita juga minta bantuan kepada semua RT. Kami mengirimkan surat undangan ke semua RT untuk mengirimkan delegasi perwakilan RT 2-4 orang. Kemudian yang ketiga ya by rekom, artinya by rekom karena kedekatan. Jadi saya mengenal 1, 2, 3 orang saya ajak, terus nanti 3 orang itu gedok tular mengajak temannya yang lain. Kita tidak pernah membatasi harus seperti apa, harus bisa apa, tidak pernah kita batasi. Ada teman-teman Karang Taruna yang hanya hadir, datang, lihat, terus melu piknik ya ada, gitu. Tapi di Mayanglor sendiri sebenarnya banyak, ada sekitar hampir 50-an anak, tetapi yang aktif biasanya memang sekitar 20 orang. Ya, yang aktif itu biasanya sing wani ninggal penggian. Biasanya ngono. Nah, itu untuk kriteria khusus tidak ada. Kita tidak ada. Kita terbuka, open, siapapun boleh masuk. Ya tadi, paling pembatasannya hanya di umur minimal 17 tahun, maksimal 40 tahun. Hanya itu. Ya sebenarnya Karang Taruna Desa Mayanglor itu kemarin ketika pandemi COVID memang vakum, hampir 2 tahun vakum. Kemudian pandeminya berkurang, acara Haul Buma Semangkin untuk kirap itu boleh dilaksanakan dengan agak rame-rame. Akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman Karang Taruna, terus tak tanya,
ini nek event digawe dosa turun lagi apa enggak? Siap, akhirnya ya teman-teman turun sampai sekarang ini. Ya alhamdulillah seperti itu. Memang butuh pengorbanan. Pengorbanan artinya begini. Ngene iki Caca Karang Taruna nek lagi do nglokro, ngono ku yang laren kejam mlaku-mlaku. Ayo gethuk nyimut yo laren ngono. itu bagian dari treatment. Ya, bagian dari treatment ben ora udar. Ya, tapi juga nggak harus mahal. Biasanya Sabtu itu ngumpul di sini bakar-bakar. Ada yang beli sosis, ya barbekyunan lah. Entah-entahnya ngono. Tetapi paling tidak kan semua ngumpul. Walaupun yang dibahas hanya apa namanya bukan program besar, hanya yang penting kita tambah guyup, tambah erat ikatannya, seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas informasinya dari Karang Taruna dan kinerjanya nanti bisa saya aplikasikan ke desa setempat karena ini juga sangat penting juga dari kami untuk saya infokan ke desa-desa karena kemarin juga banyak yang apa itu ya merekrut Karang Taruna tetapi hanya sebagian RT, sebagian setengah desa yang tahu. Jadi ini berterima kasih banyak atas informasinya yang sangat baik dan bagus sekali. Oke, nanti mungkin bisa dicontoh oleh desa-desa yang lain ya Pak, untuk bagaimana kembali menghidupkan Karang Taruna yang mungkin selama ini itu memang banyak yang vakum. Di desa saya sendiri juga Karang Tarunanya sama sekali tidak pernah jalan dan saya sempat kaget Pak waktu pertama masuk ke sini. Oh ternyata Karang Tarunanya luar biasa dan Karang Taruna itu menurut saya memang menjadi apa ya salah satu tombak untuk mendukung pemerintahan desa. Jika Karang Tarunanya bagus, insya Allah juga semuanya bagus. Ini satu lagi tip Mas. Jadi begini, salah satu keunggulan Bapak Petinggi Desa Mayonglor itu memang sengaja merekrut anak-anak muda itu apa namanya dibudidayakan. Artinya begini, mulai dari kayak kemarin kita punya gawe pilpet itu semua dirangkul, ada yang menjadi tim IT, ada yang menjadi KPPS, terus ada menjadi pantarli, termasuk untuk pemilu 2024 ini, itu tenaga kami memang ya dari teman-teman Karang Taruna, mulai dari pantarlihnya, ini pantarlih semua teman-teman Karang Taruna. Kemudian nanti pastinya akan menjadi anggota KPPS, gitu. Dan iya regenerasi lah, regenerasi. Saya dulu sebelum jadi perangkat itu di Karang Taruna, kemudian menikah menjadi ketua RT, jadi ketua RT terus naik jadi mudin. Jadi ya tidak ujuk-ujuk terus jadi seperti ini tidak, tapi memang proses dari bawah prosesnya dari bawah itu sudah diciptakan Pak Petinggi saat ini seperti itu. Nah itu mungkin jika diadopsi, saya kira ketika ada anak yang pengen bergabung ke Karang Taruna akan dengan sukacita, bukan karena dengan paksaan, mungkin itu. Terima kasih atas informasinya Pak. Ya. Oke, Sobat Karang Taruna. Sobat ambiar ya kena wis pokoknya sore ini kita sudah kedatangan tamu dua, kita sudah ngobrol banyak terkait, malah ngobrolnya ini ngalor ngidul. Jadi ya ngobrol tentang KKN, ngobrol tentang Taruna, ngobrol tentang desa, ngobrol tentang kampus. Ya semoga sore ini ada manfaatnya khususnya bagi teman-teman KKN. Semoga apa yang didapat di Desa Mayonglor bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah kematangan dalam menghadapi menghadapi kehidupan. Dan semoga atas kehadiran panjenengan dengan program-program panjenengan di Desa Mayonglor bermanfaat bagi warga kami, warga Desa Mayonglor, terus teman-teman Karang Taruna juga merasakan. Dan kami harapkan program ini tidak selesai. Jadi karena KKN jenengan selesai terus tidak ada komunikasi lagi, karena
kami masih menginginkan, karena teman-teman kayak kita ada yang dari multimedia, kami belum ditelori ilmunya. Jadi karena teman-teman jenengan yang dari apa itu fakultas apa jeng ini? Saintek. Ya itu pernah menjanjikan ya nanti akan kami support, kami bantu, tak tagih pokoknya nanti. Oke gitu ya. Ya. Oke. Oke. Ya. Kita cukupkan sampai sini. Nanti kami harapkan sebelum jenengan selesai, kami juga pengen ngobrol dengan Mas Eka sebagai dosen pembimbing lapangan. Nanti mau disampaikan Pak Eka nanti kalau bisa dihadirkan di podcast Karang Taruna, gitu nggih. Nggih. Oke begitu. Jangan lupa di follow, subscribe, kemudian di share, komen. Aku raklino marah gitu. Oke begitu ya. Ya, terima kasih. Kita tutup. Saya sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karang Taruna. Ini host